Lupa bawa tripod. Sudah jalan lah. Tes, oke. Baiklah. Kita tanggal 12 kan, Senin. UTS ya? 10. Kita tanggal 10 sudah UTS ya? PJO kan jadwalnya tanggal 12. Nah. Oke. Nah, apa? Siapa yang pernah merokok? Angkat tangan. Nada yang laki-laki rokok. Kalau di rumahnya siapa yang merokok? Ayahnya atau siapa? Bapak. Ya. Mamanya enggak? Oke, baik. Nah, ada enggak anggota keluarga tadi ya? Sudah ya? Oke. Nah, jadi kalian sudah tahu apa yang akan kita bahas tentang masalah rokok. Ini akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya baca Iqbal. Satu, peserta didik dapat menjelaskan bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh dan lingkungan. Dua, peserta didik dapat menjelaskan menghindari kebiasaan merokok. Tiga, peserta didik dapat memaparkan bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh dan dengan cepat. Peserta didik dapat mempresentasikan bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh dengan cepat. Oke, baiklah. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya. Ya, yang nomor 1 nantinya kalian dapat menjelaskan bahaya merokok, apa bahayanya untuk tubuh, ya. Yang kedua, nanti kalian dapat menjelaskan cara menghindari kebiasaan rokok kayak apa, ya. Yang ketiga, kalian dapat memaparkan, tadi sudah ya, jelaskan bahaya rokok terhadap kesehatan dengan tepat. Nah, nanti setelah itu kalian mempresentasikan bersama kelompok, ya. Jadi nanti Bapak akan bantu kalian dua kelompok, ya. Kalian akan mengerjakan LKPD nantinya, ya. Oke, lanjut. Ya, bahaya rokok. Ini gambar apa? Nah, tahu nggak maksudnya? Dilarang. Bisa mati. Kalau kalian pernah lihat di bungkus rokok itu akan ada tulisan rokok membunuh. Ada nggak? Ada gambarnya kan? Ada yang bolong sininya, ya? Iya, ada yang apalagi itu? Giginya atau mulutnya kena. Ya. Nah, rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus kayak gini ya. Sejenis cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum. Ini bahasa Latin. Bahasa Latinnya kayak itu. Nicotiana rustica dan sejenisnya. Nah. Oke. Nah, kandungan zat di dalam rokok itu adalah ada 4.000 jenis senyawa kimia. Ya, ada 400 zat berbahaya. 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Nah, ini betapa bahayanya sepucuk rokok. Ini kandungannya.
Ya, kita tidak tahu. Jadi ini sudah diteliti oleh ilmuwan ahli. Ya, ada banyak senyawa kimia, ya, zat yang berbahaya bagi tubuh. Ya. Nah, yang pertama apa? Tar, yaitu zat kimia partikel padat atau solid karbon yang hanya dihasilkan ketika rokok sudah dibakar, yang sifat karsinogenik atau berpotensi meningkatkan resiko tumbuhnya sel-sel kanker di dalam tubuh. Nah, itu. Tar yang dihisap akan mengendap di paru-paru, ya. Nah, benar kata siapa? Pita tadi, ya. Dia pernah melihat di bungkus rokok itu paru-parunya rusak, ya. Nah, itu akibat apa? Rokok. Nah, itu. Nah, kenapa masih dijual? Siapa yang tahu kenapa rokok itu masih dijual? Siapa yang bisa jelaskan? Kan sudah tahu mengandung senyawa bahan kimia. Kenapa masih dijual? Siapa yang bisa jawab? Hah? Karena masih ada yang beli. Betul enggak? Ya, sebetulnya pemerintah sudah melarang ini, ya, tapi masih banyak yang memakai, ya. Di samping itu cukai, tahu nggak cukai? Pendapatan rokok ini tinggi, meskipun pajaknya dinaikkan, malah semakin banyak yang merokok itu, ya. Tar juga bisa masuk ke aliran darah serta mampu merusak kesehatan organ tubuh lainnya, seperti penyakit jantung. Nah, ini kanker mulut, diabetes, penyakit gusi dan kemandulan. Nah, ini hati-hati, kemandulan bisa menyebabkan kemandulan. Ya, rokok ini tidak hanya dikonsumsi oleh laki-laki, tetapi juga perempuan juga ada, ya. Jadi tidak hanya laki-laki nih. Nah, jadi kalau perempuan yang biasa mengkonsumsi ini dapat mengakibatkan kemandulan. Kemandulan tahu nggak? Ya, tidak bisa hamil. Betul. Makanya bahaya. Nah, yang kedua, kandungan di dalam rokok itu adalah nikotin. Nah, nikotin merupakan senyawa kimia alami yang terkandung dalam berbagai tumbuhan. Ya, tidak hanya bersifat stimulan ringan, nikotin juga bersifat adiktif, sehingga mampu memberikan efek ketergantungan yang mengakibatkan perokok aktif kesulitan untuk meninggalkannya. Nah, ini salah satu pemicu kenapa masih banyak yang merokok. Dia sudah kecanduan, ya, mengakibatkan kecanduan. Ada nikotinnya, ya. Nah, yang ketiga ada karbon monoksida. Salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksigen dalam darah, yaitu karbon monoksida, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Ya. Nah, di depan ada gambar, sudah Bapak siapkan nih. Ini akibat merokok. Nah, ada peringatan kan dibungkus rokok kan ada, ya. Nah, ini akibatnya sampai bolong ini nih, ya, sampai dia tuh nggak bisa makan lewat mulut, pakai selang, lama kelamaan meninggal, ya. Kalau sudah kayak gini susah meninggal, susah sembuhnya, kena kanker semua. Ada kasusnya di Indonesia, ya, di Indonesia banyak kasusnya. Salah satunya siapa namanya? Lupa Bapak namanya. Ya, dia kayak gini.
dia makan itu lewat selang, soalnya di sininya sudah bolong. Ya, lama-kelamaan dia di rumah sakit itu meninggal, tidak mampu melawan penyakitnya. Ya, makanya biasakan hidup sehat. Nah, setelah mengetahui bahaya rokok, kenapa mereka tidak takut malah semakin suka rokok? Ayo. Karena kecanduan tadi, ya. Selain itu apa? Kenapa? Coba nanti tanyai ayah sudah tahu. Kenapa Pak? Bapak ini merokok kenapa? Berani tidak tanya? Oke, Bapak jelaskan di slide selanjutnya. Nah, bagi pemakainya ingat, merokok bisa memberikan rasa rileks. Rileks tahu nggak? Santai, tenang, ya. Bisa mengurangi stres, ya. Nah, katanya, coba kalian tanya, ya. Soalnya Bapak nggak merokok nih, ya. Ada kepuasan setelah menghisapnya itu, ya. Namun efeknya itu hanya sementara saja. Selanjutnya perokok akan mengalami ketergantungan yang kuat. Misalnya Jerry merokok nih, tergantungan. Kagak begawi, tapi anak perokok kayak apa? Kayak apa? Lalu nanti buat yang aneh-aneh. Ya, ini contoh misalnya saja. Misalnya ambil duit siapa jadi maling lalu, ya kan? Nah itu tidak boleh. Itu salah satu dampak negatifnya, ya. Dampak negatifnya itu, jadi mengakibatkan kita berbuat sesuatu hal yang tidak diinginkan atau yang negatif, ya. Hal inilah yang membuat perokok merasa terjebak dalam siklus yang tak kunjung usai. Iya, dia sangat susah untuk melepas ketergantungannya. Ya, susah. Enggak merokok, coba enggak merokok. Pasti susah. Apalagi nih bulan puasa nih kan. Misalnya ayahnya puasa, enggak merokok itu kayak apa? Pasti susah. Iya, masam. Wah, masam tahunya dia masam. Apa yang masam? Mulutnya, ya, memang sangat sulit sekali untuk lepas dari ini tergantungan ini, sangat susah, ya. Ketika mencoba berhenti, umumnya mengalami stres dan kecemasan. Hal itu merupakan ciri kecanduan, ya. Nah itu dia kecanduan, sudah kecanduan dia. Oke, Bapak akan bagi kalian jadi 2 kelompok, ya. Ya, 4. Pita sini Pita. Dengan Sa sini Sa. Hah? Udah, Bapak ikut. Nah, sisanya situ. Bang, situ Bang. Gabung. Ayo, bakal gabung sini. Sini, Bang. Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Oke, selanjutnya Bapak bagikan nih bahan bacaannya. Ini bahan bacaannya Bapak bagikan untuk satu kelompok. Bagikan di sini. Ambil dibaca itulah. Berkelompok tuh gabung, jangan memisah, ayo. Jadikan satu mejanya tuh. Saling berhadapan.
Balik pelajaran. Tidak. Ya, Mak. Terus mana lagi? Berapa bisa 32 lah. Udah? Ayo gabung. Sudah? Oke. Ya, saling berhadapan bersama kelompoknya. Ya, karena nanti ada tugas yang dikerjakan. Ya. Oke. Namun sebelum itu, Bapak sudah menyiapkan video yang untuk kalian simak. Ya. Tonton ini. Oke, kalau semua melakukan itu, kenapa orang yang begitu merokok aja? Apakah yang bisa? Kenapa bisa susah? Dan kenapa? Kok akhirnya berhenti merokok? Ya, jadi baru 20 menit aja setelah berhenti, detak jantung yang tadi cepat bakal melambat dan balik lagi ke normal. Dalam sehari, level oksigen di tubuh bakal meningkat, dan risiko serangan jantung langsung menurun. Setelah 2 hari, makanan akan terasa lebih lezat, soalnya indera penciuman dan rasa yang tadinya tumpul mulai membaik. Hari selanjutnya, nafas kerasa lebih lega dan tubuh lebih berenergi. Dan setelah 2 minggu, sirkulasi darah jadi lebih lancar. Tapi jadi lebih sering batuk karena paru-paru ngeluarin sisa-sisa racun. Buat para perokok, minggu-minggu pertama itu tantangannya akan besar banget. Rasanya kayak ada yang hilang dari hidup. Barat baru putus sama si dia. Hanya merasa pusing, mual, gak bisa fokus, susah tidur, dan sering hidang buat balik lagi. Bahkan gak sedikit juga yang jadi gampang marah. Lama-lama, tubuh bakal terbiasa. Kalau berhasil sampai 1 bulan, batuk akan berkurang. Dalam setahun, paru-paru udah bisa balik berfungsi normal dan risiko kena penyakit jantung langsung berkurang. Kalau udah 10 tahun bersih, resiko kena penyakit-penyakit ngeri ini juga jadi makin rendah. Dan kalau berhenti selamanya, harapan hidup bakal meningkat. Oke. Terus sekarang pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya bisa bikin orang berhenti merokok? Ada negara yang punya target sangat ambisius, yaitu Selandia Baru. Mereka ingin jadi negara bebas rokok dalam beberapa tahun lagi. Salah satu cara buat mencapainya adalah dengan bikin anak yang lahir sejak tahun segini gak bisa beli rokok selamanya. Nah, strategi mereka kebagi jadi 3 bagian. Bimbing anak muda, mengurangi jumlah penawaran dan permintaan rokok, dan ngasih dukungan terbaik buat orang-orang yang pengen berhenti rokok. Gak cuma itu, mereka juga punya ide gila lain, membatasin kadar nikotin di dalam rokok. Zat candu yang kerjanya ngipu otak biar ngerasa kalau dia butuh nikotin buat ngerasa senang. Dengan bikin aturan yang ngebatasin kandungannya, orang-orang bisa jadi lebih mudah buat berhenti merokok. Singapura juga udah nerapin aturan yang serupa. Dan kalau di sini, iklan rokok dilarang di semua media yang bisa diakses anak muda. Ya, itu strategi yang diterapin di berbagai negara. Gimana kalau di negara yang tercinta? Di Indonesia, kebanyakan laki-laki dewasa adalah perokok aktif. Banyak remaja yang udah merokok. Dan bahkan pengeluaran rumah tangga terbesar nomor 2 adalah buat beli rokok. Pemerintah negara kita udah melakukan beberapa hal buat mengurangi rokok, mulai dari mewajibkan peringatan kesehatan di kemasan sampai naikin pajak produk rokok. Tapi kira-kira seberapa efektif itu semua? Ayo diskusiin di kolom komentar. Dan buat yang pengen tahu lebih dalam tentang bahasan ini, kalian bisa cek komisa.id. Ayo langganan sekarang untuk membaca topik sains dan teknologi paling gila yang dibawain secara seru. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India.
Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku rokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsen. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kematian. Di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok, karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Nah, setelah menyaksikan 2 video tadi, bagaimana tanggapan kalian tentang rokok? Bagaimana tanggapannya? Kan sudah menyaksikan tadi.
Apa tanggapan kalian? Apa tanggapannya? Ayo, kan sudah menyaksikan video penjelasan. Bagaimana tanggapan kalian tentang rokok itu kayak apa? Hah? Ayo. Gak ada yang ngomong. Kayak apa tanggapannya kita? Rokok itu kayak apa? Menurut pandangan kita kayak apa? Hah? Ayo belajar ngomong. Ayo. Jangan takut. Apa sih? Jangan takut salah. Apa? Ayo, tadi kan sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak tampilkan video juga. Nah, Bapak tanya, pandangan kalian tentang rokok itu kayak apa? Berbahaya. Apa? Ayo, ayo cepat. Jangan. Nah, ini jangan. Ayo jangan. Berbahaya. Ya, jadi rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh. Masa itu aja enggak mau harus ya, harus latihan ngomong. Oke, Bapak, perokok itu ada dua macam. Yang pertama, perhatikan Bapak, ada yang disebut perokok aktif. Yang kedua, perokok pasif. Apa bedanya kedua ini? Perokok aktif dan pasif. Aktif itu setiap hari. Aktif itu tiap hari. Kalau pasif, ya. Oke, baik, Bapak jelaskan soalnya ini ada di buku di soal latihan. Perokok aktif itu ialah kita yang menghisap rokoknya, ya. Misalnya tadi bapaknya perokok kan di rumah, nah itu disebut perokok aktif. Lalu apa yang disebut perokok pasif? Jadi yang disebut perokok pasif itu kita atau siapapun yang tidak merokok tapi ikut terkena asapnya, menghisap asap rokok. Nah itu disebut perokok pasif. Itu lebih bahaya ketimbang yang aktif, ya. Jangan salah, yang pasif itu lebih berbahaya kena penyakit, ya, ketimbang yang aktif. Dia lebih berbahaya. Nah, makanya kalau di rumah kalau ada bapaknya, jangan dekat-dekat asapnya, lah nanti kecium terisa. Itu lebih berbahaya. Ya, itu ya yang dimaksud dengan perokok aktif dan pasif, ya. Kalian harus bisa membedakan, nanti ada di soal, ya, apa yang disebut perokok pasif. Nah, ya oke, sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, rokok itu ada dua macam juga, yang tadi yang batangan dan juga rokok elektrik atau disebut vape, ya. Pernah lihat? Atau pernah ngisap? Nah, rokok elektrik yang juga dikenal sebagai vape adalah perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan dan menghasilkan aerosol. Nah ini, aerosol adalah campuran partikel kecil yang dilepaskan ke udara. Sebagian orang menyebut aerosol dari rokok elektrik sebagai uap. Kan ada asapnya, bau harum kan? Nah itu bahaya juga.
untuk kesehatan. Jangan disangka tidak bahaya, ya. Itu bahaya. Nah, zat yang ada di dalam rokok nikotin sama, ada nikotinnya juga dia. Ya. Zat kimia yang sangat adiktif yang dapat membahayakan perkembangan otak remaja. Nah, itu. Bahan kimia penyebab kanker, ya. Lalu logam berat seperti nikel, timah dan timbal. Partikel kecil, ya. Nah, itu kandungannya tuh, cuma nggak kelihatan, ya. Cuma sudah dikemas sedemikian mungkin, ya, sehingga itu tidak terlihat oleh kasat mata kandungan yang ada di dalam situ, ya. Nah, kayak gini, ya. Ya dok, vape tuh kayak gini kan? Iya, iya. Bahaya ya. Meskipun ini lain rokok juga pak, lain ada yang di apa? Dihisap yang biasa. Ya sama menimbulkan penyakit ini, bahaya juga. Ya, sama. Yang biasa ataupun yang vape ini sama-sama menimbulkan penyakit. Ya, nah, kan? Ya, di chest dia. Oke, lihat videonya. Menggunakan rokok elektronik atau vape karena dianggap lebih aman. Benar nggak sih rokok elektronik lebih aman dibandingkan rokok tembakau? Ini kata dokter. Nah, perhatikan. Di video sebelumnya kita udah kenalan sama bahan berbahaya yang ada di rokok. Masih ingat gimana bahaya nyata dan efek kecanduan nikotin? Lalu bagaimana dengan rokok elektronik? Apakah rokok elektronik lebih aman? Rokok elektronik atau vape dikenal sebagai pengganti rokok yang lebih aman karena tidak melibatkan pembakaran tembakau dan bebas dari tar. WHO sendiri awalnya menyarankan rokok elektronik sebagai nikotin replacement therapy untuk mengatasi kecanduan nikotin dengan cara mengurangi kadar nikotin secara bertahap di bawah supervisi dokter. Jadi, apakah rokok elektronik benar-benar aman? Pertama, mari kita lihat bagaimana rokok elektronik bekerja. Rokok elektronik bekerja dengan cara mengubah zat kimia seperti nikotin cair menjadi uap dengan menggunakan tenaga listrik kemudian dihirup oleh pengguna. Rokok elektronik terdiri dari 3 elemen utama, yaitu cartridge yang berisi cairan kimia atau liquid, pemanas logam atau atomizer, dan baterai. Kandungan pada cairan rokok elektronik berbeda-beda. Biasanya sih isinya dari chlorine, kristal, propylen glikol, gliserin, dan air. Ada yang punya? Walaupun pada rokok elektronik bentuk nikotinnya cair dan setelah nikotinnya didapatkan dari hasil pembakaran tembakau, ternyata nikotinnya sama. Kasih dari rendah hingga tinggi. Sering kali kadar nikotin yang terlabel tidak sesuai dengan ada rasa-rasa Perhatikan. Liquid rokok elektronik ditemukan dalam tingkat melebihi batas keamanan yang direkomendasikan oleh FDA dan berhubungan dengan penyakit pernapasan bila dihirup. Glikol seperti propylen glikol dan gliserin adalah komponen utama dalam rokok elektronik yang fungsinya sebagai basis cairan untuk mengikat nikotin dan penambah rasa pada liquid rokok elektronik. Zat ini biasa digunakan pada produk kosmetik maupun sebagai bahan tambahan pada produk makanan. Tetapi zat ini kalau dipanaskan dan dihirup menyebabkan iritasi mata, tenggorokan kering, iritasi saluran pernapasan, sesak nafas, dan alergi. Penggunaannya pada dosis tinggi bisa bikin gangguan irama jantung hingga kejang. Uap dari rokok elektronik juga ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya sama seperti pada rokok tembakau seperti formaldehida bahkan
konsentrasinya 3 kali lebih tinggi dibandingkan rokok biasa. Logam seperti nikel ternyata 100 kali lebih tinggi pada rokok elektronik daripada rokok biasa, dan uapnya juga mengandung THC, alkohol, dan fenomen yang bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Pada salah satu penelitian paparan uang rokok elektronik juga sangat tinggi pembunuhan DNA organ jantung, paru-paru, dan kandung kemih pada tikus. Kemungkinan juga dapat berkontribusi pada kanker paru-paru, kanker kandung kemih, dan juga penyakit jantung pada manusia. Uap dari rokok elektronik juga mengandung radikal bebas yang memicu penempelan kuman pneumokokus ke sel saluran nafas. Nah, selain risiko dari kandungan liquidnya, ada risiko lain pada rokok elektronik, yaitu pada baterai mesinnya yang bisa meledak. Nah, ya kan betul kata Ustaz. Nah, bisa meledak Rokok ketika kita elektronik mengisap. diharapkan dapat membantu orang yang kecanduan rokok untuk berhenti merokok, malah menimbulkan masalah baru, seperti bertambahnya perokok pemula, bertambahnya perokok ganda atau dual user, mantan perokok kembali merokok karena ada klaim aman pada produk rokok elektronik. Pada dasarnya, rokok elektronik ternyata juga mengandung bahan berbahaya, namun belum banyak penelitian jangka panjang yang dilakukan, dan hal ini membuat rokok elektronik terlihat seolah lebih aman. Mulai sekarang, say no to smoking and vaping, ini kata dokter tentang bahaya rokok elektronik. Oke. Nah, tadi Bapak sudah bagikan LKPD tadi di bagian belakang. Ya. Kalian buka, diskusikan dengan kelompoknya. Itu ada soalnya. Ya, dibaca, pahami. Ya. Kalau sudah masing-masing kelompok nanti maju ke depan. Ya. Kerjakan. Ya, langsung di situ. Di dalam kotak. Kerjakan dalam kotak itu. Dibaca dulu soalnya ada di halaman sebelumnya. Petunjuknya, nah, itu petunjuk. Enggak, ini kan. Nah, sampai dibaca ya.